Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fadlur Rahman dari kelas 10 IPA 2 di pesantren SMA IT Al-Multazam 2 Kuningan hingga Jati. Di sini saya akan menjelaskan materi GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan di kelas 10 ini. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, GLB, gerak lurus beraturan. GLB, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Adapun contoh dari GLB adalah kereta yang bergerak di rel yang lurus dan datar, serta mobil di jalan tol lurus yang dijalankan dengan kecepatan tetap. Jadi di sini di GLB ini kecepatannya tetap konstan, tidak ada penambahan atau pengurangan kecepatan. Jadi nih kita lihat di gambar ini, kalau segini ya segini terus. Kalau GLB tidak ada kayak kelima, ketiga itu GLBB. Di sini kita lihat GLB itu gerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya konstan segini aja. Tuh. Kita lanjut ke rumus gerak lurus beraturan ini. Di sini rumusnya S sama dengan V kali T. S sama dengan jarak meter ya. V sama dengan kecepatan meter per second. T sama dengan waktu second. Second tuh detik ya. Langsung saja kita lanjut. Di sini kita lihat dari rumus di atas kita jadi tahu kalau faktor yang mempengaruhi GLB hanya kecepatan dan waktu, karena kecepatannya tetap. Sehingga kita dapat membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti berikut. Jadi ini adalah grafiknya. Grafik GLB ya. Ini lihat, grafik jarak terhadap waktu akan menjadi garis diagonal. Hal ini disebabkan karena pada GLB tidak ada perubahan kecepatan pada benda. Jadi konstan, gak ada percepatannya. Percepatan tuh terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan kecepatan. Nah, di sini saya mengambil video dari channel YouTube-nya Ridwan Rifai. Nih, di sini bisa dilihat ya. Saya mengambilnya, ini animasi tentang GLB. Jadi kita simak video ini seksama. Gerak lurus beraturan GLB adalah suatu gerak lurus yang mempunyai gerak konstan, maka nilai percepatannya A sama dengan 0. Langsung rumus V sama dengan T. Ketentuan V dengan kecepatan meter per jam atau m per m. S sama dengan jarak yang ditempuh kilometer atau meter. T dengan waktu ditempuh jam atau second. Contoh soal copet mengendarai sepeda motor pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 40 km per jam. Tentukanlah jarak yang ditempuh oleh copet selama 12 menit. Bahasannya diketahui kita mempunyai dengan 40 km per jam. Saya sama dengan 15 menit dengan 0,5 jam. Ditanyakan jawab V kali T. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, itu GLBB atau gerak lurus beraturan. Di sini ada definisinya, langsung saja. GLBB, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Artinya kecepatan gerak si benda ini berubah, bisa bertambah cepat atau bertambah lambat, tapi secara teratur. Contohnya gerak penerjun payung, gerak benda jatuh bebas, atau mobil rogu yang sengaja ditambah kecepatannya secara konstan tadi. Jadi ini di GLBB ini kecepatannya tidak konstan dan memiliki percepatan. Percepatan ini timbul dikarenakan ada pertambahan atau pengurangan kecepatan. Nah, di situ timbullah yang namanya
percepatan. Jadi percepatan tuh ada penambahan atau pengurangan si kecepatan. Kita lanjut dengan rumus GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 A kali T kuadrat. VT sama dengan V0 tambah A kali T. Di sini kita lihat ada sama dengan percepatan, meter per second kuadrat. T sama dengan waktu, S second, detik. S sama dengan jarak, meter. V0 sama dengan kecepatan awal, meter per S. Jadi kecepatan awal si benda ini. VT sama dengan kecepatan saat waktu tertentu, meter per second. Di sini langsung aja kita terjun ke soalnya. Contoh soal GLBB. Langsung, sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per second kuadrat dari keadaan diam. Hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik berturut-turut. V0 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini dari keadaan diam. Nah kan V0 itu dari awal nih benda maju. A sama dengan 5 meter per second kuadrat. T sama dengan 10 second. Karena benda bergerak dengan percepatan tetap, maka VT sama dengan V0 tambah A kali T. Tadi yang rumus yang kedua ya. VT sama dengan 0 tambah 5 meter per second kuadrat kali 10 second. Ini di sini langsung aja tambahin karena kita sudah tahu ya dari ini. Nah, langsung di sini hasilnya VT sama dengan 50 meter per second. Di sini kita ada juga jarak yang ditempuh benda adalah, nah ini ditentukan jaraknya. S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 A T kuadrat. S sama dengan, nah dimasukin aja nih ke rumusnya. Tadi kan ini rumus yang pertama nih. S sama dengan 0 kali 10 S tambah 1/2 kali 5 meter per second kuadrat kali 10 S kuadrat. S sama dengan 0 tambah 1/2 kali 5 meter per second kuadrat kali 100 S kuadrat. Dengan S sama dengan 250 meter. Jadi jarak yang ditempuh pada benda tersebut ada 250 meter dengan kecepatan 50 meter per second. Jadi kita kalau mau benar-benar ngerti harus banyak ngerjakan soal-soal ya dimanapun itu. Langsung di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita lihat pada GLB kecepatan benda tetap tidak berubah, itu berarti percepatannya 0. Di sisi lain kecepatan benda di GLBB selalu berubah tapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan. Nah di awal kan yang pertama itu GLB. Nah GLB itu tidak mempunyai percepatan karena kecepatannya konstan. Nah GLBB ini itu nggak konstan kecepatannya, dia memiliki yang namanya percepatan, dan percepatan ini timbul karena adanya penambahan atau pengurangan si kecepatannya. Jadi dia timbul yang namanya percepatan. Di bedanya GLB itu, GLB mah konstan kecepatannya. Kalau GLBB itu tidak konstan, bisa lebih, bisa turun. Tapi